kebanyakan duduk, ya seperti itu jadinya. Jadi orang munafik dar asfali minan nar. Jadi kesian ya saudara-saudara kita, jangan mau diutik-utik. Ini jadi sudah berapa kali. Jangan dinaikkan orang Si A di situ, biar dibawa. Beb, Bagian amin dibawa. gini Beb. Tadi saya nggak mau naikkan karena Bang Indra minta naikkan, saya kasih naik lah. Gitu ceritanya. Yang di bawah jangan salah paham, yang di taping ya. Kita Indra, bukan si A. ini Saya pun bukan si A Iya, ya. bukan, tidak ada Si A di atas ini. Di sini golongannya Pak Luput, tidak ada yang Si A. Gini, kita Muslim, kita Islam. Inna dina indallahil Islam. Bukan inna dina indallahi Si A. Ma yumkin. Tidak boleh. Kita Muslim di sini. Ikhwan, saudara. Wa ma ikhwanuka al-muslimin ikhwani. Dibawa dunia dan akhirat. Dam illa dam. Dia apa? Wahadal lahmi. Ini daging saya ini. Wahadal dammi. Ini darah saya. Jadi kalian dibawa, itu Yahudi di bawah itu tidak usah jadi provokator itu. Kristen halabuk, jangan didengarkan itu orang Kristen pengadu domba itu. Oke, sebentar. Bang Zedor saya turunkan dulu ya. Ada izin bicara sebentar, Bang. Baik, Oke. Bang. Oke, Bang. Makasih, Bang. Ntar naik lagi, Bang. Oke. Assalamualaikum. Bang, izin bicara sebentar, saya turun mungkin, Bang. Mungkin terlalu lama. Silakan Bang Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dua natur, Bang, dari Anggur Asam, Bang. Oh, lah iya ya, Bang. Gurunda Juma, Gurunda Moseh, Gurunda Didi Wijaya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi saya ingin naik mengenai Kiki Siahan gitu ya. Mengenai tentang Syiah gitu. Saya senang memang kalau bicara Syiah gitu ya. Tapi tidak sehebat Habib Lopot, Ustadz Juma dan Winda Moseh ya. Jadi gini Bang, kita putuskan saja. Kalau maaf Bang ya mungkin saya salah. Pintu untuk diskusi dengan Syiah yang diharapkan adalah tentang perselisihan sahabat. Itu poin pintunya itu Bang. Itu baru pintu Bang. Jadi saya izin kepada guru-guru, pintu itu jangan dulu dibuka Bang. Karena ujung-ujungnya nanti dia akan berbicara tentang perang Siffin, perang Jamal, melalui cerita riwayat dari sahabat Muawiyah. Kan itu pintu masuknya. Tetapi kemudian yang diskusi dia bukan akan maju, tapi akan mundur. Dia akan mundur ke Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dan Abu Bakar. Kan begitu Bang. Kalau Syiah itu begitu. Dia pertama akan menghujat Sayyidina Muawiyah. Kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dan Abu Bakar. Makanya pintu itu jangan dibuka Bang. Itu hanya teori trik-trik saja mereka. Ujung-ujungnya nanti tentang Al-Qur'an. Begitu Bang. Jadi kita kunci saja kalau diskusi teman-teman sahabat saya yang hebat-hebat di dunia gaib ini, kunci saja bahwa Syiah itu tidak punya kitab suci Al-Qur'an. Gitu aja Bang. Oh jangan bilang gitu. Syiah punya kitab suci Al-Qur'an. Itu ada di Iran itu. Iya betul. Makanya gini, Bang. Beda sama kita. Dia bilang punya kitab suci. Dia bilang punya Al-Qur'an dari Mushaf Fatimah. Izin Gitu. Bang Lopot, saya selesaikan dulu supaya nggak salah paham ya. Memang begitu Bang. Yang saya maksud ada Syiah kitab suci seperti yang kita punyai sekarang, Mushaf Sayyidina Utsmanan begitu. Kunci seperti itu. Kemudian kalau dia bernarasi bahwa dia sama ada kitab suci yang dibukukan oleh sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan mereka malah menghujat para sahabat itu kan kunci poinnya gitu loh. Kemudian pasti dia ujung-ujungnya kalau kita ada literatur satu buku yang mengatakan bahwa Al-Qur'annya mereka adalah Sayyidina Fatimah punya gitu loh.
yang ada di goa yang dibawa oleh imam ke-12 Syiah di goanya yang sampai sekarang sedang ditunggu-tunggu seperti itu. Jadi kita tidak usah membuang waktu dan kesempatan, terutama untuk gurunda-gurunda Juma. Gurunda Juma ini memang luar biasa, tidak perlu dibuang waktu menghadapi mereka. Biarlah kita kunci mereka bahwa mereka tidak punya kitab suci Al-Quran yang seperti kita, maksudnya yang mereka adalah Sekarang berbeda. gini aja, Gitu Pak. aja. Gini aja, Pak. Pak, saya di sini untuk berdakwah. Saya mau nerangkan tentang Syiah yang sebenarnya. Jadi bukan Enggak, saya Bang mau Lopot, saya mau debat. turun Bang Lopot. Saya gitu aja, terima kasih Bang Oh, iya, Lopot iya, ya. iya. Jadi Ya. kita terima kasih Gurunda Juma, maaf. Mari. Indra Mose. Ya. Saya Anggor Asam, izin pamit. Monggo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi orang Syiah ya, dengarkan ya. Jangan kalian memvonis tentang perang Jamal Habibah Aisyah radhiyallahu an ini sesat, salah. Kalian itu siapa? Coba. Habibah Aisyah istrinya Rasulullah tidak pernah dicerai sama Rasulullah ini. Kamu kok berani? Memangnya kamu anak siapa? Jangan-jangan kamu ini anak setan. Loh, kok berani kamu memvonis ahli baitur Rasul? Abu Bakar ini mertuanya Rasulullah. Loh, ini ahli baitur Rasul. Tahu ndak ahli baitur Rasul dengan dzurriyyatur Rasul perbedaannya? Tahu ndak orang Syiah itu? Loh, kalau saya berdakwah tentang Syiah, saya berdakwah tentang Islam. Gitu, Syiah begini, Islam itu begini. Loh iya, memang perbedaan Syiah dengan Islam jauh berbeda. Jauh berbeda. Gitu. Kita punya syahadat yang diucapkan Rasulullah. Gitu, syahadat yang benar. Kalau Syiah syahadatnya beda lagi itu. Ditambah dengan Aliun hujatullah wa Aliun waliullah. Apa Rasulullah bersahadat seperti itu? Itba'ar Rasul. Kalau kalian Muslim, betul-betul Muslim, pastinya kalian pergi Rasulullah, pergi Al-Quran kan, dan pergi hadis. Itu pastinya seperti itu. Pastinya kalian tidak berani memvonis istri-istrinya Rasulullah, Hafsah maupun Aisyah radhiyallahu anha. Tidak berani. Maka dari itu bapak kalian ini adrub ibumu itu salah. Tidak pakai kemul, tidak pakai selimut, tidak pakai baca-baca, tidak pakai wudhu, maka keluarlah anak-anak setan seperti kalian. Loh, ini anak setan ini. Berani memvonis keluarga-keluarga Rasulullah, berani memfitnah keluarga-keluarga Rasulullah. Padahal yang memfitnah keluarga Rasulullah dan yang akan membunuh Rasulullah adalah orang-orang Yahudi. Yang membunuh Sayyidina Ali, orang Syiah. Yang membunuh Sayyidina Umar, orang Syiah. Coba. Makanya tidak tanggung jawab kalau ditanya seperti itu nantinya. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Siapa Syiah? Siapa yang Syiah? Siapa Sayyidina Abu Bakar? Siapa dia? Berapa jasanya dia? Kalau dia mengatakan dirinya Islam, jasanya di dalam Islam jasanya apa? Apa sudah netes darahnya tentang Islam di situ? Karena Islam. Kalau Sayyidina Abu Bakar dianiaya. Coba, dianiaya. Dan yang berdoa masuk Islam ibunya Sayyidina Abu Bakar adalah Rasulullah, dari ucapan Rasulullah. Yang berdoa masuk Islam Sayyidina Umar adalah Rasulullah. Coba. Di antara Umar wa Umaren. Kenal dengan Umaren enggak orang Syiah ini? Nanti saya bahas riwayat tentang Syiah, tentang sahabat enggak ngerti nanti. Saya bawakan sejarah-sejarah sahabat yang enggak ada di Google ya. Saya punya enggak ada di Google ini. Kalau di Google, wah, apa itu? Bawaan Yahudi buat apa saya? Tanpa Google kalau kepala saya. Kalau tentang Syiah ya, enggak pakai Google-Googlean sudah. Ayo, tentang sejarah yuk. Sama saya Pak Luput, kapan saja yang mau.
Monggo yang lain ya, dilanjut ya. Tambah mendidih darahnya saya nanti. Bib, sebelum turun ini Bib, tadi ada netizen sekiranya Habib berkenan menjawab, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Ada netizen bertanya untuk tokoh Syiah, tokoh sentral Syiah di Palembang dan Pekalongan Jawa Tengah itu siapa Bib? Kalau berkenan Bib. Oh, jangan semuanya ya. Nanti dikira kita fitnah. Jangan, percuma. Makanya saya kan ada keterbatasan ya. Ada keterbatasan, Mose. Indra, jangan nuruti dia orang. Kamu jangan terpancing oleh mereka-mereka mudab itu. Loh, kamu harus tahu mana kepala manusia, mana kepala setan itu. Ingat, waktu setan datang sama Rasulullah, diutus setan sama Allah. Datang ke Rasulullah. Tuh, ya apa? Ingat enggak sejarah itu? Bagaimana pengakuannya setan itu? Jadi setan itu kalau menyerupai Rasulullah tidak bisa, tapi menyerupai manusia yang lain bisa setan itu. Dan jasad manusia banyak yang dipakai oleh setan. Kamu hati-hati. Gitu. Hati-hati loh menghadapi orang-orang. Kalau sudah setan itu isyarah, tanda-tanda setan itu kalau bicara itu sekarang beda, sebentar lagi beda. Isyarah min munafik salasa. Ya ini setan ini. Ini setan ini. Hati-hati kamu. Makanya dibilang apa? Maka dari itu saya bilang amanat dan pesan saya dari Rasulullah pakai siasat. 3 siasat yang Rasulullah selalu pakai itu di dalam Islam. 3 siasat. Gitu. Lah ini rahasia kita. Indra semuanya sahabat saya, saudara saya harus punya rahasia. Rahasia itu jangan asal dikeluarkan. Gitu. Paham maksud saya ya? Monggo dilanjut. Saya mau ngomong. Saya ngucap salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, senang sekali kita ya duduk bersama guru-guru ini, guru Dazuma, Habib Opop. Habib, saya ingin bertanya ini Beb dari tentang di luar pembahasan ini Beb ya. Kalau kita bertemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi itu petanda apa itu Beb? Aduh pertanyaannya. Oh bagus, pertanyaan yang sangat bagus ini. Iya. Gitu. Kalian sudah mendekatkan diri pada kewalian, kecintaan Allah. Gitu. Sebab mimpi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in tidak bisa setan menyerupai mimpi kalau masalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu. Kalau kalian mimpi tentang Rasulullah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu pasti ya Rasulullah itu. Gitu. Dan kebanyakan kepastian kalau sudah mimpi Rasulullah pasti orang itu Masya Allah wali itu sudah. Gitu. Sebab yang gampang mimpi-mimpi Rasulullah adalah orang-orang hati bersih ya. Tidak asal-asalan nih. Yang hatinya bersih. Banyak solawat. Memang ada di lipatan hati. Lipat-lipatan hatinya dia kecintaan betul-betul. Makanya saya terangkan tentang orang-orang Kristen yang dikasih Allah Subhanahu wa taala hadiah. Ya, hadiah. Ini hadiah dari Allah untuk masuk ke dalam Islam. Ini kalau bukan hatinya dia ada kecintaan, pengakuan terhadap Allah dan Muhammad, tidak mungkin Allah turunkan hidayah itu, tidak ada. Tidak mungkin Allah kasih hidayah. Itu pastinya di lipatan hatinya ada pengakuan tentang Allah wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian ini cuman saya, kalian penyampai saja. Al-bagi, apa katanya Allah? Apa katanya Allah? Pacaran beribu tahun sekalipun kalau tidak ada takdir untuk nikah, tidak bisa nikah kalian. Masalah pacaran, masalah nikah ini ya. Apalagi masalah dari Kristen mau masuk Islam seenaknya, tidak bisa. Makanya Allah mengatakan apa?
lana a'maluna wa lakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Kan sudah diucapkan, itu firman Allah itu sudah. Jadi apa? Semua itu atas izinnya Allah. Kalau bukan izinnya Allah tidak bisa. Tidak bisa. Jadilah orang mudabdab nanti. Munafik-munafik itu pura-pura masuk Islam. Lah kalian harus tahu. Gitu. Kalau jawaban saya panjang nanti ya. Oke, thank you. Terima Terima kasih. kasih, Thank Bib. you pula Bib. bahasanya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Beb. Oke. Alhamdulillah, saya telah bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Allahu Akbar. Sujud Allah sholat Akbar. sunnah 2 rakaat. Kalian kalau mimpi Rasulullah sholat sunnah 2 rakaat. Oke. Gitu. Sholat sunnah 2 rakaat setelah mimpi sebetulnya. Kalau sudah mimpi seperti ya mungkin kalian belum tahu ya. Kalau sudah kalian mimpi seperti itu, ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Sujud syukur sama Allah. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini jangan diputus ya. Ini sujud syukurnya Nabi Allah Ismail. Dia baca 4 kali nih. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Di sini ada itu ya. Adanya di Islam. Enak kan? Si ada bisa apa-apa itu. Masya Allah, Masya Allah. Si kayak Sebentar. Boleh saya bicara Sebentar, Bang. sikit lagi ya? Maaf ya. Masya Allah, saya tidak pernah melihat manusia setampan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Masya Oke, Allah. Oke Bang, berbagi waktu, maaf Bang ya, Bang. biarkan siapa namanya Dedi, biarkan dia sampaikan bicara dia dulu. Iya, saya ingin nyampaikan kabar gembira Biarkan ini. Dedi, biarkan. Terus ya apa Pak? Ya, biarkan. Ya, Orang terpilih ini dia. Masya Allah, saya melihat Rasulullah tampannya sungguh nikmat dilihat ini Habib, sungguh nikmat dilihat. Masya Allah, saya melihat itu Rasulullah itu ketika melihat mata ini tertunduk sendiri itu Habib ya, tertunduk sendiri karena keagungan dan kemuliaan Rasulullah. Malu saya melihatnya. Dan alhamdulillah saya ingat wajah beliau ketika melihatnya. Masya Allah. Melihat Rasulullah ini seakan-akan berkata keindahan penciptaan. Sempurnanya keindahan penciptaan. Allah, sama saja dengan dakwah saya. Monggo. Bib. Halo, dengar suara saya nggak ini? Iya, Det. Oke. Dengar. Iya. Yakin mau dilanjut itu ceritanya, Bib? Tanyakan panjang apa pendek? Nggak, maksud saya itu kan. Iya, bagaimana Bang? Udah, nggak Bang apa-apa. Ilmi? Begini maksud saya, Bang Dedi, maksud saya, semoga yang kecintaannya kepada Rasulullah mendapat kecintaan lebih tambah lagi. Rasulullah ini tampan betul ini ya. Oh iya Susah Pak. sih Kalau masalah ungkapkan. tampan Rasulullah memang tampan Pak. Nabi Allah Yusuf kalah tampannya Pak. Iya Pak. Iya. Memang. Bib. Saya minta bergantian dulu saya melain. Bang Ilmiah, mohon maaf. Zuma Kita baru bergantian bicara. dulu Bang ya. Iya. Ya, saya Boleh, turun Bang, ya, saya turun. Oke, Masya siap, Allah, siap. Beb. Makasih, Masya Bang. Allah, Beb. Makasih, Bang. Bang Zuma, Bang Indah. Masya Allah, saya ingin berpelukan ini senang dengan Habib ini. Cuman dari jauh aja lah. Masya Allah, Beb. Iya, Sehat, Pak. Beb. Iya, Sehat selalu, Beb. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Amin. kita semua sehat ya. Semoga Keluarga kita insyaallah di surga, Beb, dapat ya. berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Fadl min fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada Bib. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bang Zuma dulu atau gimana? Hai Bang Silakan. Zuma, sampaikan. Bang Sampaikan monggo, Zuma. silakan.
Iya. Ya Habib, ada perintah Habib. Lah, sampaikan. Ada bang. Monggo. Ada perintah bang. Tadi kalau sudah dicolek nama Bang Zuma ada perintah. Monggo. berarti itu. Monggo masuk. Sampaikan. Assalamualaikum Ini- Bang Erik. Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya hormati, Waalaikumsalam. Saya Habib Lopot yang saya hormati ya. Jadi saya hanya ingin berpesan kepada anak bangsa ini ya. Kenapa kami apologet Muslim itu tidak mau kemudian berhadapan dengan Syiah? Ya ini yang harus diketahui oleh anak bangsa yang tidak mengerti tentang Syiah gitu. Kita melihat di dalam Al-Quranul Karim. Saya kasih data supaya kita bisa memahami. Al-Quran surah At-Taubah ayat 100. Kemudian Al-Hasyr ayat 8 ayat 9. Dan juga di dalam Al-Quranul Karim tentang para sahabat Nabi. Surah At-Taubah ayat 117. Laqad taballahu 'alan nabiyyil wal muhajirin wal ansar. Ya, seperti itu dalilnya. Kurang lebih seperti itu. Sungguh di situ Allah sedang menekankan laqatta. Jadi bukan hanya sekedar sungguh saja, tetapi Allah menekankan sungguh-sungguh. Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Ini sudah sangat jelas kemudian. Lalu dari mana mereka ini berasal? Fenomena pengecaman terhadap sahabat itu dimulai oleh pendiri Syiah, Abdullah bin Saba. Dia ini orang Yahudi yang kemudian menyusup, berpura-pura memeluk Islam. Sekali lagi, Syiah itu dilahirkan dari oknum yang berpura-pura menjadi Islam. Namanya Abdullah bin Saba. Berpura-pura berarti bukan Islam. Ya, laknatullah alaih. Kemudian orang ini yang menyebarkan perpecahan dalam Islam. Dia juga yang pertama ya mengkuduskan Ali, hampir setara dengan Tuhan. Sedangkan dalam wacana keilmuan Syiah, tidak semua sahabat menurut Syiah bersifat udul. Menurut mereka di dalam Al-Quran juga diterangkan tentang keberadaan orang-orang munafik. Menurut mereka yang ada di Madinah. Seperti di dalam surah At-Taubah ayat 101. Padahal itu tidak berbicara tentang sahabat. Tidak. Mereka tidak mengerti tentang nubuat Rasulullah Muhammad SAW. Makanya tadi Indra Mose menerangkan, tunjukkan perpecahan yang sifatnya usuluddin, bukan furuj. Ya, tapi mereka siapa tadi itu tidak mampu. Jadi kita apologet Islam itu bukan tidak mau berdebat dengan dia, tapi itu kesia-siaan. Karena di dalam hati mereka itu sudah ada penyakit. Mereka menuduh sahabat-sahabat, menganggap sahabat itu merampas hak Ali katanya. Dan orang yang tidak mendukung Ali, itu mereka cap sebagai munafik, bahkan kafir. Kalau kita melihat di kitab-kitab kaum Syiah, kita akan mendapati banyak hinaan, cemoohan, cercaan terhadap para sahabat. Mereka menganggap sahabat Rasulullah ini munafik, sesat, bahkan setara dengan kekafiran. Ini yang kemudian perlu diketahui oleh anak bangsa. Kenapa umat Islam dalam hal ini apologet Muslim tidak mau berdebat dengan orang Syiah? Tidak penting. Tidak penting. Kenapa? Karena mereka hanya berpura-pura. Dari pimpinan mereka Abdullah bin Saba laknatullah alaihi aja, mereka berpura-pura memeluk Islam. Apatah lagi mereka ini konco-konconya. Berbeda dengan orang-orang kafir yang nyata-nyata kafir. Tidak menyerupai Islam, mereka memang harus didakwai. Ini yang perlu dipahami.
Ya, bagaimana kemudian mereka mengkafirkan, mensesat-sesatkan sahabat Rasulullah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Hurairah, dan Al-Walid bin Uqbah. Mereka kafir-kafirkan, mereka sesat-sesatkan. Kalau sahabat semua, teman-teman Islam yang ada di Indonesia ini membaca buku-buku kaum Syiah, saudara akan banyak mendapati hinaan, cercaan, tuduhan-tuduhan terhadap sahabat. Ya. Jadi bukan hanya sebatas tuduhan bahwa mereka sesat. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar dan seterusnya disebutkan sebagai orang yang kemudian setara dengan kekufuran, kekafiran. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan Al-Quran menerangkan bahwasanya orang-orang ini adalah orang yang diridai oleh Allah. Was-sabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu kata Allah, bukan kata kita umat Islam. Ini Allah yang menerangkan itu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Apalagi Allah menyiapkan surga bagi mereka. Waddalahum jannah tajri. Jadi orang-orang yang kemudian mensesatkan para sahabat, mereka yang sebenarnya orang sakit gigi. Orang yang tidak mendapatkan tempat di masa pemerintahan Islam. Kemudian menyebarkan fitnah. Lalu menjadi banyak pengikutnya. Termasuk yang ini. Mereka yang berkongkong dengan kaum kafir. Kenapa mereka berkongkong kepada kaum kafir? Karena mereka tahu bahwasanya pemimpin mereka lebih dulu sudah menghujat, memfitnah, mencaci maki para sahabat yang diikuti dan diimani oleh umat Islam sebagai sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang dijamin surga. Mereka marah, mereka murka di situ. Jadi kita tidak akan bisa dan tidak akan mau memberikan panggung kepada mereka. Kenapa? Mereka bukan Islam. Sekali lagi saya katakan, Zulkifli M. Abbas mengatakan Syiah itu bukan Islam. Catat. Ya, jadi tidak perlu kita kasih panggung mereka. Saya diundang untuk berdialog, untuk berdebat. Untuk apa? Kita beda golongan dalam arti kata Anda bukan Islam, tapi ngaku-ngaku Islam. Itu yang para sahabat, para rekan-rekan sekalian. Ya. Saya katakan sekali lagi bahwasanya kami apologet Islam itu bukannya tidak mau berdebat dengan mereka. Tetapi dari sejarah menceritakan bahwa dari pemimpin mereka saja kita sudah ketahui bahwa pemimpin mereka yaitu orang Yahudi yang berpura-pura memeluk Islam dan kemudian menyebarkan perpecahan dalam Islam. Dia juga yang kemudian mendudukkan Ali seakan-akan menggantikan kedudukan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam wacana keilmuan Syiah, tidak semua sahabat menurut Syiah itu bersifat udul. Karena dalam Al-Quran juga diterangkan tentang keberadaan orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini itu dituduhkan kepada para sahabat termasuk Muawiyah. Ini yang kita tidak terima. Padahal tidak ada kemudian perpecahan antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu an terkait dengan perbedaan pokok di dalam Islam. Dia tidak akan mampu menunjukkan itu. Adapun pertentangan yang ada dalam Islam itu memang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah. Tetapi kemudian Allah menerima taubat mereka. Allah mengatakan ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Perpecahan yang ada di antara mereka itu bukan perpecahan terhadap masalah akidah, bukan. Ini masalah politik. Tapi kemudian ditunggangi oleh laknatullah untuk kemudian mendapatkan keuntungan. Jadi tidak ada kemudian ruang untuk mereka di Islam. Nggak ada. Mereka datang membawa topeng. Wah, kami ini juga Muslim. Kami ini juga Muslim karena kami bawa Al-Quran. Kami juga beriman kepada Rasulullah. Sama dengan mereka yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Sama, gak ada bedanya. Tapi apakah betul mereka pengikut? Tidak. Mereka adalah pembelot. Saya kira begitu. Ya, saya katakan dengan tegas. Tidak ada waktu untuk Syiah. Karena kita sudah tahu mereka.
mereka itu bukan Islam yang kemudian ingin menghancurkan Islam dari dalam. Kalau kemudian kita debat mereka, itu percuma. Karena mereka memiliki keilmuan yang luar biasa tentang takiyah. Jangankan berpura-pura jadi Islam, mungkin berpura-pura jadi tiang listrik pun mereka mampu. Demikian sementara dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. jadi tiang Abang listrik Daku, ya? Abang Zuma. Iya Habib. Ini Iya ada Habib. Bang Iqbal halaman. Memang balau gundul itu. Erik. Balau balau Bang betok. Iqbal Iya, halaman. aku tuh balau buntung. Oh iya ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah saya dari Jombang. Salam ukhuwah Islamiyah. Semoga apa yang menjadi pembahasan pagi ini di bulan Ramadan ini menjadi pembelajaran yang sangat berguna, terutama untuk ajaran Syiah jangan sampai berkembang pesat di Indonesia, karena tidak sesuai dengan rambu-rambu syariah Islam yang sesungguhnya, ajaran tauhid yang sesungguhnya, ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Sehingga apapun ajaran Syiah yang berkembang di Indonesia, kita harus hancur leburkan mereka. Itu saja. Saya tidak banyak-banyak saya sungkan dengan Habib Lopot ini dan Bang Zuma. Saya hanya mendengarkan saja. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan pagi atau siang ini selalu membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayan, ahlan wa sahlan, marhaba. Barangkali lainnya mau ada yang perlu disampaikan, monggo. Oke, Bang Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suaranya kecil, Bang. Kayak minoritas teman kita suaranya. tadi, Bang Ded. Oke, silakan aja. Kalau dia tadi mau, ya dia pun mungkin sekalian berdakwah ya kepada teman-teman semua, saudara-saudara seiman yang mencintai Rasulullah. Ya, karena dengan tentang perihalnya dia tadi mendapatkan mimpi bertemu dengan baginda Muhammad SAW itu patut kita jadikan sebagai acuan kita bagaimana caranya kita bisa seperti dengan beliau begitu. Nah, seharusnya kita pertanyakan apa syarat-syaratnya gitu. Selama ini apa yang dia lakukan sehingga dia bisa mimpi bertemu dengan baginda Muhammad SAW. Nah, kalau pengalaman spiritual saya sudah bolak-balik saya menyatakan ini, demi Allah wallahi saya satu harinya bisa mencapai hingga 5.000 kali saya dalam berselawat, dan itu pernah sekali saya mendapatkan atau pernah mengalami hal tersebut. Tapi maaf Habib Lopot, saya begini, waktu pada saat saya mimpi itu Rasulullah tidak melihat ke saya, tapi saya melihat punggungnya Habib Lopot. Itu bisa Habib artikan Habib, gimana Habib? Coba begini Pak ya. Bang Erik. Iya, sebentar Ded, bentar. Ya tahu saya. Coba begini ya. Kalau Ya sudah. Lanjut, Bib. coba begini ya, kalau antum mengharapkan Rasulullah, kan saya tadi terangkan, kalau orang sudah mimpi Rasulullah berhadapan, ada wali Allah ini. La ya'rifu wali illa wali. Kita bukan seorang wali, jadi kita tidak tahu. Gitu. Jadi apa? Lah kalau diteruskan mungkin antum bisa tidak di sini ya, tidak ketemu kita nanti. Tidak ketemu kita nanti. Kalau antum bisa mimpi Rasulullah berhadapan sekalian, coba kalau diteruskan, mungkin kalau masih diteruskan itu insya Allah Rasulullah hadir dengan sendirinya seperti itu. Coba dilanjut, diteruskan sampai mencapai apa yang kalian inginkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan diputus. Coba dilengkapi seperti ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah sholat tahajud. Yang lebih bagus kan seperti itu. Setelah sholat tahajud.
Ambil sholat tahajud jam 1. Baru tek-tek sudah itu. Sholawat itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau kalian cinta sama Rasulullah, pasti sama Allah diijabah ya. Apa yang kalian inginkan dikasih sama Allah itu. Karena apa? Itu kecintaannya Allah itu. Laulaka ya Muhammad ma halaktul aflak. Kecintaan Allah ini. Dari pasti itu sudah pasti. Tidak ada namanya tidak pasti itu sudah. Pasti. Kalau kalian betul-betul cinta di hati kalian, pasti apa yang kalian harapkan sama Allah dikabulkan itu. Itu pasti itu. Gitu. Insyaallah. Paham ya maksud saya? Insyaallah paham ya. Fadl min fadlik. Lanjut. Jadi terakhir mungkin ini perihal tentang yang selama ini fenomena tentang Syiah ya. Saya minta mohon kepada Gurunda atau Bang Abang Zuma ataupun Habib Lopot, siapa yang kira-kira bisa nggak menjelaskan. Saya lupa ini dengan sosok Abdullah bin Sabah nih. Ini saya lagi pegang Sirah Nabawiyah, cuman saya lupa alamannya tentang beliau, tentang si Abdullah bin Sabah ini. Bisa nggak dijelaskan siapa itu, Bang Zuma atau Habib Lopot? Silakan, monggo. Kami beritahu kami gitu. Izin ilmunya. Bisa mengenal si Abdullah bin Sabah. Silakan Habib Lopot atau Bang Zuma atau Bang Indra Musih juga boleh. Bang Iqbal Al-Hasani boleh ini. Monggo Bang Zuma. Coba Zuma. Sedikit banyak fadol. Ayo. Monggo, ayo. Maaf Habib, tadi saya nggak dengar. Sorry, saya keluar. Ini minta keterangannya tentang Dola Sabah. Dola Sabah Abdullah bin Sabah. Bapaknya orang Arab itu. Dola, ya benar. Coba, ya benar, memang benar. Cari. Memang benar kalau saya bicara. Tahu lupa halamannya Bang. Itu makanya dari itu Dola Sabah ini. Dola Sabah ini dikala itu dia itu bapaknya saudagar, orang Arab, ibunya orang hitam, orang Yahudi, gitu. Walhasil dia punya misi untuk supaya dia itu menjadi pelopor Islam juga dikala itu, seperti itu ya. Coba selanjutnya lihat itu di sejarah itu, pasti ada Dola Sabah itu. Kalau saya terangkan ya panjang sekali di sini ya. Gitu. Walhasil hati yang kotor tidak mungkin bisa bertemu dengan hati yang bersih. Qalbun salim. Adkhulul jannah rahmatullah syafaatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa thalith qalbun salim. Masuk surga itu bukan jaminan karena sholat kita ya. Terus amal-amal kita, perbuatan kita. Bukan. Dari rahmatnya Allah. Kalian dengarkan itu. Semua itu dari rahmatnya Allah. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, aduh, tidak ada kita ini. Hancur kita, tidak jadi manusia kok. Semua dari rahmatnya Allah. Bumi saja kalau tidak ada rahmatnya Allah, habis bumi ini hangus ya. Jadi semua dari rahmatnya Allah. Allah yang lebih berkuasa. Bukan Yesus, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Jadi Dola Sabah ini ya itulah Dola Sabah itu ya. Hati-hati. Satu contoh ya. Ini contoh ya. Kalian dengarkan. Ini pesan saya, kalian dengarkan. Kalian kalau mau debat sama orang Syiah, debat tentang Sayyidina Umar saja. Jangan kemana-mana. Orang Syiah tidak bisa di sini. Debat sama orang Syiah tentang Sayyidina Umar. Pembebasan Persia. Siapa? Sayyidina Umar. Siapa yang buka Khaybar itu? Siapa yang buka? Sayyidina Ali. Lah itu, dikala perang seperti itu Sayyidina Ali ada di muka loh. Jangan salah paham loh di sini. Sayyidina Ali ada di muka. Dapat rampasan perang 2 perempuan. Ya termasuk Sahar Banu. Sama ini perempuan 2 ini anak raja Persia ya. Mau dijadikan budak sama Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Ali, ya Umar, satu biar dapat anak saya Husain. Coba lihat di sejarah itu. Sahar Banu itu siapa? Anak raja Persia itu. Istrinya Sayyidina Husain itu. Tapi tidak punya turunan ya.
Berarti kita ini bukan turunan dari situ, Hara, Basin. Tidak ada turunan dari orang-orang seperti itu. Kita turunan dari orang-orang batan suci, perut yang bersih, perut yang suci. Gitu ya. Bukan, saya tidak mau turunan dari situ. Dan memang tidak punya turunan. Coba saya tanya. Ini kalau orang Syiah bahas tentang Sayyidina Umar, tentang Tanah Fada ya. Ini saya terangkan tentang Tanah Fada. Sampai terjadi berapa kuburan ini, Fatimah Zahra radhiyallahu anha, itu fitnah semua itu. Satu contoh, ya, waktu saya berhadapan dengan Syiah siapapun, saya punya VN-nya. Saya kan bilang saya banyak VN Syiah tentang Tanah Fada ini. Nah, waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang pergi Sayyidina Fatimah Zahra, katanya orang Syiah ya, mau bakar rumahnya. Saya tanya, jadi Fatimah Zahra ini dikebrak pintunya, terus tulang rusuk sebelah kanan apa kiri itu putus, keguguran, katanya orang Syiah. Enak makanan kita ini orang Syiah ini, kalau sudah bahas masalah seperti ini. Saya tanya, Jaga Sukma, Sayyidina Ali di mana waktu itu? Ini Jaga Sukma ahli loh, pinter loh ini Jaga Sukma itu. Saya bilang, saya tanya, di mana Sayyidina Ali di kala itu? Ada. Oh ya, jangan bilang Sayyidina Ali macan ompong kalian ini. Sayyidina Umar takut loh sama Sayyidina Ali itu. Saya bawakan riwayatnya waktu Sayyidina Umar naikkan pedang kurang lebih 10 cm itu. Katanya Sayyidina Ali, ya Umar, turunkan pedangmu. Kau bukan saya. Kalau saya keluarkan pedang dengan masuk dengan darah bi'nillah. Loh itu katanya Sayyidina Ali. Dimasukkan pedangnya Sayyidina Umar. Ihtaram, hormat. Nah makanya kita ambil fonis-fonis sama orang Syiah ini. Jangan, waduh, Kolaini, Al-Askari, jangan bahas masalah itu. Bukhari Muslim, jangan. Tidak pakai saya itu seperti itu. Saya bahas sejarah saja, lebih enak. Syiah tidak bisa sejarah kok. Yang dituduhkan sahabat-sahabat kan masalah sejarah, pengkhianat. Loh ini kan masalah sejarah. Ayo Syiah naik sama saya, urusan sejarah sama saya, sejarah Sayyidina Umar. Awal mula Sayyidina Umar masuk Islam. Ayo sama saya. Tak gila entek-entekan ya. Wa mal arada Madinah fatiha min babiha. Isma ana Madinatul Ilm aliyun babuha. Saya Pak Luput. Ana ahlil baitur Rasul wa ana dzurriyyatur Rasul. Saya keluarkan dami wa lahmi illa yaumil qiyamah. Ini hadis. Darah daging saya sampai kiamat katanya Rasulullah. Nahnal muslim. Saya orang muslim. Nahnal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada tambahan daripada itu. Gitu. Saya bukan Syiah. Lakukan Syiah, saya banyak VN Syiah ya. Macam-macam Syiah ini ya. Makanya saya bilang apa? Syiah itu satu. Rawafid semua. Rafido semuanya. Rafidi. Gitu. Tidak ada yang sempurna Syiah ini. Kepet-kepet semua itu buat saya. Masa Fatimah Zahra tulang rusuknya putus, keguguran karena rumahnya digebrak oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Ali ada di dalam cuman diem. Pantas enggak? Pantas enggak? Apa perlu kita ucapkan seperti itu? Apa bukan pelecehan ahli baitur Rasul ini? Iblis orang itu, binatang orang itu. Coba datang ke rumah saya. Coba datang ke rumah saya, gedor-gedor pintu saya. Terus istri saya pegang pantatnya istri saya. Saya loh dia. Saya sigar kepalanya itu. Binatang itu. Ini Sayyidina Ali. Dianggap Sayyidina Ali seorang perempuan, pengecut. La. Jadi Ali. Habib saya Sayyidina Ali. Berani itu. Lah ya apa? Tolol-tolol ini. Tolol-tolol Syiah itu. Orang yang tumpul kepalanya. Blok gitu. Siapa Aisyah radhiyallahu anha? Siapa? Istrinya Rasulullah. Siapa Habibnya Rasulullah? Ada Allah Subhanahu wa taala istrinya Rasulullah dimasukkan nerakanya Allah? Coba saya mau tahu. Ini istri Rasul.
Zaujatul Rasul yang kita fatihai. Setiap hari kaum muslimin memfatihai ini. Ummul Mukminin katanya Sayyidina Ali. Wah, hadan Ummul Mukminin Aisyah. Dianggap mboknya dia yang sering nyembah batu dulunya. Dia loh turunan penyembah batu. Coba diusut ke atas Kalau saya jadi satu pun kafir tidak ada. Satu kepala yang kafir tidak ada jidiana. Habib saya satu kepala kafir tidak ada. Penyembah batu tidak ada. Dia orang berani-beraninya binatang itu. Mau nggak dilanjut? Silakan dilanjut. Monggo dilanjut, Bang Zuma. Bang Zuma, monitor. Ini tempat kami lagi zuhur sih memang. Bang Erik, silakan Bang Erik. Bang Indra. Ya, udah mantap, Dred. Bang Erik, nggak ada suaranya itu. Karena ini dia, ini masuk waktu duhur ya. Ya. Saya masuk waktu duhur ini ya. Ntar lagi saya naik lagi bisa. Kalau saya insya Allah ada waktu. Insya Allah bi'idnillah. Bi'idnillah seperti Yesus juga ya. Yesus juga mengatakan bi'idnillah. Dengan izinnya Allah. Waktu dia itu pegang tanah liat. Dikasih katanya roh burung itu. Tapi ada bi'idnillah, tidak mungkin tidak ada itu. Dengan izinnya Allah, semua mukjizat dikasih, semua para nabi dikasih mukjizat. Tapi ya bi'idnillah. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apalagi yang ingin diperbincangkan? Bang Zuma, Bang Indra, Bang Erik? Apakah ada pembahasan lagi? Hakim Adil. Oh, Hakim Adil nih, ada nih Hakim Adil. Siapa pula nih Hakim Adil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Om. Selamat siang, Pak. Oke. Suaranya kecil, Pak. Saya mau mu'alaf, Om. Kenapa? Saya mau mu'alaf, Om. Anda siapa, Pak? Bang? Saya Kristen, Om. Oh, dari nadanya Anda sedang bercanda. Saya serius, Assalamualaikum, Om. Ded. Tadi dia di roomnya Nandal gitu juga, Ded. Tapi saya tahu benar. Tapi ditanya kenapanya nggak jawab, Ded. Udah, Bang. Room saya lagi nggak terima persadatan di sini, sadatnya di room lain. Bercandaan kok nadanya. Bukan, jangan gitu, Ded. Tapi barangkali benar. Tapi udah aku tampakkan aja nadanya bercandaan. Udah aku tampakkan aja. Udah nadanya bercandaan. Kalau saya nggak bisa buat main-main. Mau sadat. Open muka di sini, open kamera. Saya tegas. Soalnya banyak nyamar-nyamar tuh, nah. Saya nggak mau, trauma saya. Di Zoom tuh banyak nyamar juga. Iya, tadi di roomnya Nandar itu. Itu sudah. Kenapa nggak di sono? Kenapa nggak di sana ya? Itu sudah. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sedikit lagi saya tambahkan ya. Sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu kita tahu, khususnya kepada generasi muda ini yang jadi sasaran empuk mereka, gitu ya. Sahabat Rasulullah itu adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah. Mereka adalah manusia yang hidup dalam masa di mana mereka menemukan Rasulullah Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang kemudian pertama masuk Islam, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam wacana keilmuan ahli sunnah, yang perlu dipahami di sini adalah para sahabat ini adalah udul. Mereka dapat jaminan surga.
Oleh karena itulah kemudian adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, ketika kita berbicara mengenai proses jar wa ta'dil di dalam ilmu hadits, untuk menentukan apakah riwayat seseorang itu sahih atau tidak sahih, ahlu sunnah itu akan berhenti hanya pada sampai tabi'in, tidak sampai kepada sahabat, hanya sampai kepada perawi. Siapa mereka ini? Orang yang kemudian setelah sahabat, yaitu tabi'in. Setelah sahabat, mereka tidak kemudian melakukan penelitian. Mereka tidak memasuki zona sahabat, kawasan sahabat. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa sahabat adalah udul dengan pengakuan Allah itu sendiri, sehingga tidak perlu dilakukan analisa terhadap pernyataan-pernyataan sahabat. Kenapa? Sudah mendapat jaminan dari Allah. At-Taubah ayat 100 dan juga At-Taubah ayat 117. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam di antara orang muhajirin dan juga ansar, adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini kata siapa? Kata Allah. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Dan Rasulullah Muhammad SAW dalam banyak kesempatan telah mewanti-wanti agar tidak mengusik kehormatan dan kedudukan para sahabat. Mengingat kedudukan para sahabat ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW itu, sahabat, anak-anakku sekalian, dalam hadis muttafaqun alaih mengatakan, jangan kalian kecam sahabat-sahabatku. Ini yang perlu dipahami. Ya, Rasulullah Muhammad SAW menurut riwayat yang sahih, imam-imam Syiah juga melarang untuk mengecam sahabat Rasulullah. Tapi anehnya di antara kalangan mereka kemudian pengecaman terhadap sahabat muncul sendiri oleh Abdullah bin Sabah, pemimpin mereka, yang tadinya berpura-pura masuk Islam. Ya, jadi imam-imam Syiah juga itu sebenarnya melarang untuk mengecam sahabat Rasulullah. Boleh kita lihat di dalam salah satu kitab mereka, di dalam kitab Firaq Syiah, itu jelas ada tertulis itu. Tetapi kemudian itu tidak memuaskan pengikutnya. Mereka tetap mengecam sahabat. Untuk itulah kemudian, ya, sahabat yang dimaksud di sini seperti misalnya Ammar bin Yasir, Miqdad dan Abu Dzar Al-Ghifari, itu mereka tidak kecam. Tapi ketika berbicara mengenai Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Hurairah, Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'adz, nah, itulah kemudian yang mereka kecam. Oleh karena itulah kemudian saya katakan sekali lagi kepada generasi muda ini, anak-anakku dimanapun Anda berada, jangan tergiur dengan mereka. Kepiawaian mereka bisa membaca kitab gundul, kemudian mereka diantaranya ada bisa bahasa Arab. Jangan tertipu dengan itu. Kenapa? Abu Lahab, Abu Jahal juga bisa bahasa Arab. Ya, jadi itu bukan dasar pijakan kemudian untuk menerima mereka sebagai bagian daripada Islam. Sekali lagi saya katakan kepada anak-anak sekalian, bahwasanya sahabat Rasulullah itu adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah. Dalam kaidah keilmuan kita sebagai ahlus sunnah, seluruh sahabat itu mendapat jaminan dari Allah, diridai oleh Allah, udul mereka itu. Oleh karena itu, ketika menjalankan proses jar wa ta'dil dalam ilmu hadits untuk menentukan apakah riwayat ini sahih atau tidak, ahlus sunnah itu berhenti hanya sampai tabi'in saja, tidak sampai kepada sahabat. Karena sahabat itu diyakini mereka adalah orang-orang yang kemudian mendapat pengakuan dari Allah berdasarkan Al-Quranul Karim. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya. Jadi jangan lagi kemudian kita ini mau diobok-obok oleh mereka, karena memang tujuannya dari awal
golongan mereka ini adalah orang yang suka mengobok-ngobok dengan menggunakan kekuatan apapun di luar Islam. Sama seperti yang kita lihat sekarang, mereka menggunakan kekuatan orang-orang kafir yang benci terhadap apologet Muslim untuk menyerang kita. Mereka lebih berkongkoh kepada penghujat Allah, penghujat Rasulullah daripada berkongkoh dengan Islam. Jika mereka benar-benar Islam seperti kita, seperti dengan pengakuan mereka, mereka juga adalah Islam, maka sudah pasti mereka itu akan bersama, bersanding, berdiri di depan bersama dengan kita untuk menghalangi para penghujat Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi faktanya tidak. Mereka malah berkongkol dengan orang-orang kafir. Itulah bukti bahwa sifat yang diturunkan oleh pendiri agama mereka itu masih disipati sampai hari ini. Sama seperti penduduk mereka pemimpin mereka yang berpura-pura memeluk Islam, berpura-pura kemudian ke Islaman. Itulah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang kemudian mengaku sebagai Islam dan pengikut Rasulullah, tapi untuk membelokkan orang-orang kemudian dengan cara menyebarkan perpecahan dalam Islam. Saya kira begitu dari saya sebagai penutup. Kiranya apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami oleh generasi muda Islam di negara ini agar berjaga-jaga dan berhati-hati kepada golongan tersebut. Demikian. Oke. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, sebelum Bang Zuma mungkin mau turun ya Bang Zuma atau gimana? Saya mau menyampaikan ada dapat salam dari Ustadz HR Husaifa. Beliau mendoakan semoga Abangda sehat selalu, teruslah berjuang demi membela akidah Islam. Itu Bang Zuma. Masya Allah. Terima kasih Dinda. Sampaikan salam balikku, salam hormat kepada beliau. Ya, terima kasih atas doanya, doa yang sama pun untuk beliau. Masya Allah, barakallahu fikum. Makasih ya, Dek. Iya. Assalamualaikum Bang Juma. Selamat berjuang Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bangku. Saya mendukung Bang Juma ya. Amin. Makasih. Silakan. Oke. Bang Imanes puasa Bang. Saya kasih kesempatan buat Pak Imanes dan Bang Juhana. Alhamdulillah. Pak Juhana sebelum saya tutup live-nya ya, karena saya juga belum zuhur. Iya, silakan. Pak Imanes dan Pak Juhana mau siapa terlebih dahulu? Saya mungkin nambahin ya. Jadi Silakan. untuk kisah-kisah juga banyak yang disisipin dari Syi'i. Jadi yang paling masyhur itu kisah saat meninggalnya Rasulullah. Di situ kan karakter Bunda Aisyah dihilangkan. Yang ada hanya Ali dan Fatimah. Itu juga cerita-cerita palsu itu. Satu, kemudian ada banyak lah. Intinya yang penting di situ dulu sih. Kisah-kisah tentang itu juga banyak dibesar-besarkan sama kaum Syi'i. Itu aja, Ded. Ya, baik, terima kasih Pak Imanes. Silakan Pak Juhana. Untuk saya mah Bang Juma harus sering membicarakan tentang kisah-kisah sahabat lah, agar kita termotivasi dan kita tahu tentang kisah sahabat, terutama pejuang-pejuang Islam waktu zaman Nabi dahulu gitu. Soalnya saya juga terus terang aja ya, asbabiahnya saya kenal dengan Bang Juma ini karena sering memperhatikan debatnya. Terus terang aja saya ada giroh, ada mau ibaratnya mempelajari Islam gitu, ada mau mencari Islam, ada apa dengan Islam gitu. Nah itulah saya sendiri walaupun umur sudah tua tapi tentang keislaman sendiri kita belum banyak tahu, maka kita harus sering mendengarkan melalui apologet ini seperti Bang Juma, banyak bercerita tentang kisah-kisah sahabat lah, terutama pejuang-pejuang Islam gitulah. Saya lebih cenderung ke situ. Iya. Saya tertarik dengan Bang Juma, terutama Uniripa dan sebagainya gitu ya. Saya terharu karena memang semuanya itu dari dasar kisah sahabat gitu. Kalau kata Pak Karno mah jangan lupa ke jas merah kan gitu ya. Apalagi ini tentang sejarah Islam gitu. Maka kita banyak tertindas walaupun kita mayoritas, tapi kita banyak tertindas tentang tauhid kita lemah gitu. Inilah saya kagum dengan Bang Juma. Saya dukung 1000% dukungnya saya Bang Juma. Dari belakang terutama. Ya. Begitu Bang Juma, terima kasih banyak. Saya telah makasih Bang, makasih. dengan Bang Juma dan apologet Islam ya.
Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditambahkan lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indra, Mose. Bang Ira Mose? Bang Erik, udah? Ya, udah. Ditutup aja, Dek. Sudah cukup, oke. Kalau begitu, oke. Oke, terima kasih buat Bang Zuma, Bang Indra Mose, Bang Erik, Pak Imanes, dan Pak Johana ya yang udah mampir di rumah saya komplain. Panggil Bang Iya, juga iya. kenapa, Det? Oke, siap Bang Imanes, siap. Buat yang hadir menonton setia, mendampingin Bang Juma yang ketawa. kami semua di sini, mendampingin para apologet Muslim. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Kalau begitu saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta astaghfiruka wa Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.